Hi guys, welcome to my channel. Kenalin, aku Dina. Nah, ini merupakan video pertama aku di YouTube. Aku seneng banget akhirnya bisa buat video YouTube untuk bisa sharing ke kalian juga tentang pengalaman aku. Nah, untuk video pertama aku ini, aku mau ceritain diet story aku dulu dari yang aku sebesar ini 75 kg waktu aku SMP sampai aku yang seperti ini. Nah, ini 58 kilo. Alhamdulillah akhirnya bisa turun segitu banyak. Nah, aku mulai aja ceritanya. Awalnya itu memang karena aku makannya banyak gitu, bukan karena faktor keturunan juga, karena untuk orang tuaku, kakakku, abangku itu bukan orang yang gendut gitu. Kalau orang tuaku tuh cuma berisi badannya, dan untuk kakak dan abangku tuh termasuk kurus gitu, kurus banget dulu tuh. Jadi cuman aku sendiri doang yang gendut gitu, karena selain aku makan nasi gitu, aku dulu makan nasi banyak, ditambah juga aku minum susu gitu, ditambah lagi dengan orang tuaku tuh yang selalu nyetok makanan di tupperware besar. Nah, isinya itu roti-roti kering atau enggak roti-roti yang di toko roti zaman dulu gitu. Kalau yang sekarang tuh kan toko rotinya kan udah kayak yang modern gitu kan. Kalau yang dulu tuh kayak yang, kalau gimana ya bilangnya, yang warna hijau, terus ada tulisan M. Anak yang di Medan pasti tahu itu toko roti apa. Itu dulu toko roti favorit aku. Jadi aku tuh kalau udah ada sepek roti itu kayak happy banget gitu kan, karena habis makan nasi langsung makan roti. Bayangin karbohidratnya double gitu kan, jadi kayak makin besar gitu. Nah, jadi kalau misalnya waktu SD, waktu TK, kita gemuk tuh kayak bukan sesuatu hal yang besar gitu. Malah kita dulu waktu kecil tuh kalau dilihat gendut tuh kayak gemes gitu kan. Orang-orang pada gemes nih kita. Kalau sekarang kita gendut, bayangin orang mana ada yang gemes gitu. Setelah itu aku SMP. Di situ aku masuk ke masa pubertas, masa aku tahu dengan penampilan, masa udah mulai udah labil, terus udah tahu mana yang cantik, mana yang ganteng gitu kan. Udah ngelihat banyak teman-temanku yang pacaran pada masa itu. Jadi di situ teman-teman cowokku tuh banyak banget yang ngejek kayak ih gendut gitu kan. Jadi aku karena tipe orang yang memang boys gitu, kayak yang kelaki-lakian gitu. Jadi kalau diejek tuh kayak ngejar gitu, terus mukul-mukul mereka gitu, sampai bilang ampun gendut. Tiap hari, tiap detik gitu mereka tuh ngejekin gitu. Itu teman-teman aku yang ngejek, aku masih belum masalah banget kan, karena mereka juga masih kecil gitu, belum tahu apa yang mereka bilang gitu kan, cuman untuk kesenangan aja gitu. Sampai pada akhirnya kelas 3 itu ada mau ujian praktek olahraga, itu disuruh kayang kayak gini. Bayangin badanku yang sebesar itu 75 kilo disuruh kayang kayak gitu. Ya aku juga ngerasa kayak, apa aku bisa lulus ujian ini gitu, bisa nggak ya aku kayang gitu. Jadi latihan lah kami di sekolah itu pada pelajaran olahraga. Jadi pas pelajaran olahraga itu banyak banget guru-guru yang ngeliat di luar gitu kan. Terus mungkin karena kayak ada satu guru tuh kayak mungkin dia ngeri-ngeri sedap gitu kan, nengok aku yang segendut itu disuruh kayang, disuruh kayak gitu. Terus dia langsung nyeletuk kayak, udah Dina tuh gak usah disuruh kayang, ntar jatuhnya kepala duluan, katanya gitu. Kasian. Ya Allah Robby, kalian bayangin anak SMP udah nerima kata-kata kayak gitu. Dan semuanya ketawa gitu. Mungkin karena mereka ngerasa lucu, dan bapak itu juga terkenal lucu gitu, humoris gitu kan. Jadi mereka ketawa semuanya. Ya pada saat itu yang hanya bisa aku lakukan juga ikut tertawa guys. Tertawa hahaha gitu, atau apa sih pak, kayak gitu-gitu doang. Dan terus ya udah gitu kan, pada saat itu aku juga udah nggak mau gitu latihan kayang lagi. Aku nggak peduli lulus enggaknya, ya udah terserah kayak gitu.
Di situ rasa insecureku dan percaya diriku tuh udah mulai nurun. Jadi di situ aku juga jarang gitu untuk maju ke depan lagi, dan itu aku jujur nurunin prestasi belajarku di sekolah. Karena pada awalnya aku tuh pede-pede aja gitu kan, ke depan jawab soal, terus kayak disuruh ngejelasin ke depan, aku pede-pede aja gitu. Tapi karena udah ada kejadian kayak gitu dan makin banyak temen aku yang ngejek aku, akhirnya ngebawa badan itu ke depan kelas aja aku nggak berani gitu. Kayak gimana ya, ngerasa mereka tuh ngelirik aku tuh kayak mata mereka tuh juga bicara gendut gitu. Jadi ngerasa kayak aku memang jelek kali gitu. Jadi akhirnya aku nggak berani maju ke depan kelas lagi. Nah, kalau untuk jajan istirahat pun aku nggak berani ke bawah, guys. Ya udah, kayaknya aku tuh kalau jajan tuh selalu nitip sama teman-teman aku gitu. Karena aku akuin sih, memang di masa-masa aku tamat SD gitu kan, masuk SMP itu memang makanku tuh banyak banget. Aku tuh sering makan nasi Padang. Bayangin anak SMP zaman dulu makan nasi Padang 1 bungkus habis. Nasi Padang tuh kan terkenal banyak kan coy. Jadi habis sama aku gitu. Jadi kalau misalnya mamaku atau kakakku cuma minta sesuap doang cuman ngerasa gitu kan, aku tuh marah gitu, kayak apa sih ganggu orang makan aja gitu. Kalau misalnya kalian ngelihat foto aku yang tadi, ngerasa nggak gendut kalinya gitu, masih biasanya gitu kan. Tapi coba kalian bayangin di posisi itu kalian masih SMP tapi udah sebesar itu, dan aku tuh dulu sering dibilang anak kuliah saking besarnya. Kalau misalnya kalian bandingkan dengan anak zaman sekarang, iya badanku tuh biasa aja dulu. Kalau misalnya dibandingkan dengan anak zaman sekarang, kalau anak zaman dulu coy, badannya itu sekelingking, kecil, pendek, imut-imut. Sedangkan aku membengkak, besar, gendut gitu. Jadi kayak kebanting kali. Tapi kalau disandingkan sama anak zaman sekarang, SD aja udah subur kali gitu kan. Terus tetangga-tetanggaku dulu juga kayak kalau misalnya ngeliat aku tuh selalu bilang Dinatun gitu. Aku disama-samain sama Tinatun dulu karena memang gemuk gitu. Di situ percaya diriku tuh udah memang sekitar yang ada cuma 40% gitu. Terus kalau misalnya aku setiap tahun pulang kampung gitu, kata-kata yang selalu keluar setiap mereka ngeliat aku tuh selalu, ih makin besar aja gitu. Atau ih kok gendut kali sekarang, ih kok makin gendut, bla 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 gitu kan semua. Jadi aku cuma bisa senyum, hehehe, iya kayak gitu. Di situ aku berdiri di depan pintu, terus om aku bilang kayak ini gimana sih mau lewat, nggak muat loh di pintu kayak gitu, kenapa berdiri di situ kata. Terus aku tahu maksudnya bercanda, tapi kan anak sekecil aku gitu, anak SMP gitu, memang insecure, lagi masa insecure, digituin kayak ngerasa memang diriku tuh sebesar babon gitu. Jadi cuman kayak nggak bisa lagi untuk senyum, nggak bisa lagi untuk ketawa, memang langsung minggir. Aku langsung minggir seketika. Terus ada lagi satu kejadian, kayak om aku tuh bilang, pintunya kok jadi 2, yang mana nih yang mau dilewatin, yang mana gitu. Jadi kayak kalau misalnya cuman teman-teman atau cuman guru dan cuman tetangga yang bilang kayak gitu sama aku tuh, mungkin aku nggak sadar sampai sekarang. Mungkin aku nggak bakal buat video ini guys. Tapi memang karena saudaraku dan omku yang bilang kayak gitu, aku jadi ngerasa makin terpukul gitu. Dan yang aturannya insecureku tuh percaya diriku tuh masih ada 40% untuk bertahan hidup, ini habis seketika pada saat itu. Dan aku langsung mikir, apa aku seburu itu gitu. Jadi aku udah ada niat gitu kan untuk berubah gitu. Pokoknya aku punya tekad, setiap tahun aku pulang kampung, aku harus buat mereka itu bilang, kok makin kurus, kok makin kecil. Itu
awalnya sih itu target aku gitu, karena aku tuh capek mendengar kayak kata-kata yang kok makin besar, kok makin gendut, bla 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 kayak gitu. Jadi aku mulailah kan pulang dari kampung ke Medan, aku mulai untuk diet ekstrim, nggak makan nasi. Tapi cuma bertahan 2 hari. Dan hari ketiganya aku makan nasi, balas dendam banyak banget, ya ampun. Jadi akhirnya aku kayaknya nggak berhasil deh, aku belum bisa diet kayak gitu, karena aku juga masih kecil, aku masih SMP. Itu aku mikirnya kayak gitu. Jadi aku nikmatin aja, karena kan lagi libur juga gitu kan, lagi libur, udah siap UN gitu. Terus datanglah tanteku jemput aku untuk ke Padang, jalan-jalan gitu kan. Jadi yang namanya di Padang ya kan coy, makanan itu nggak ada yang nggak enak coy, semuanya bersantan, berdaging, ya nikmat lah pokoknya gitu kan. Siapa sih yang bisa nolak gitu makan makanan Padang gitu. Bayangin aku sebulan di Padang, aku nggak tahu berat badanku tuh berapa yang naik, karena aku nggak berani lagi nimbang karena aku takut, kayak ya udahlah, aku memang udah insecure kali gitu, percaya diriku tuh udah nggak ada lagi gitu. Ya udah nggak usah aku nimbang lagi, udah biarin aja lah naik gitu kan. Terus kalau selama di Padang juga aku nggak pernah berfoto gitu, nggak pernah mengabadikan momen-momen aku di Padang, karena sama kamera pun aku nggak percaya diri guys, aku insecure gitu, karena aku ngerasa juga kamera tuh bilang kau gendut kayak gitu. Separah itu pemikiran aku sama pandangan orang, bahkan pandangan kamera gitu. Ya udah, terus pulang dari Padang mau daftar SMA, diukur baju gitu kan. Terus pas udah mau masuk SMA diambil lah baju itu kan. Di masa libur itu aku udah ngurangin porsi makan gitu kan, tapi aku nggak pernah ngerasain aku makin kurus. Terus aku juga nggak pernah nimbang, karena aku trauma sama timbangan, aku takut sama timbangan, karena timbangan itu musuh terbesar aku. Kayaknya ambil baju gitu kan, ambil baju dites di rumah, loh kok ini kok besar kali gitu kan. Kayak aku ngerasa tuh salah baju, orang tuh salah jahit ukuran gitu. Rupanya aku nimbang dan ternyata aku udah 65 di situ tanpa aku sadari gitu, dengan pengurangan porsi makan. Awalnya aku 75 lebih kan, karena aku dari Padang, aku nggak nimbang, aku nggak tahu. 75 lebih ke 65, di situ aku udah ngerasa wah hore gitu kan, kayak suatu kebanggaan bisa turun 10 kilo tanpa disadari gitu. Jadi nilai percaya diriku tuh meningkat drastis, dari yang 0 meningkat sampai 90%. Jadi pede lah masuk kuliah gitu kan, masuk SMA, masuk SMA pede gitu. Tapi ya namanya juga teman, ada aja yang ngebully kan, mau kayak manapun udah berubahnya ada aja lah yang ngebully, bilang gendut gitu. Terakhirnya termotivasi lah lagi diri ini untuk kurus dan menjalani diet gitu. Akhirnya diet lagi kelas 3 SMA. Jujur aku nggak pernah ngerasain perubahan badanku guys, aku nggak pernah ngerasain aku makin kurus gitu. Tapi waktu kelas 3 itu memang rok SMA yang aku pakai tuh, perut aku yang di bawahnya udah nggak nonjol lagi gitu, yang awalnya memang nonjol ya udah rata gitu kan. Terus aku nimbang, aku sekitar 59 pada saat SMA kelas 3. Terus pas mau masuk kuliah libur, karena aku udah bangga, udah menyentuh angka 50-an, 59, aku terlena, aku sepele gitu. Jadi tanpa aku sadari berat badanku naik lagi sekitar 65 lagi waktu masuk kuliah. Terakhirnya aku coba lagi diet dengan cara yang baru. Terus akhirnya turun ke 57 gitu kan, 58. Tapi pernah aku stres sekali kemarin waktu kuliah, itu sampai 56 pernah, tapi stabilnya 58 gitu ceritanya. Jadi ya selama aku gendut
dulu sampai sekarang, jujur aku nggak pernah yang namanya mematokkan berapa lama aku harus nurunin itu gitu. Kayak misalnya harus 5 hari turun 2 kilo, sebulan turun 5 kilo, kayak gitu. Aku nggak pernah nargetin yang kayak gitu, karena diet yang kayak gitu tuh nggak sehat. Karena semakin cepat kita menurunkan berat badan kita, maka naiknya juga semakin cepat gitu. Jadi mending lama gitu kan, biarin badan kita terbiasa dengan itu gitu. Jadi lama-lama kalaupun misalnya naik, dia nggak bakal signifikan naiknya, cuma naik sekilo atau 2 kilo gitu. Aku udah ngerasain itu. Jadi di sisi lain aku memang terima kasih banget sama orang-orang yang udah bully aku dulu, kayak teman-teman aku dulu mungkin yang nonton, terus guru-guru aku, kemudian tetanggaku, orang-orang di sekitarku, sama saudaraku sendiri pun kayak omku itu, aku memang udah terima kasih banget. Kalau misalnya mereka nggak gituin aku, mungkin aku nggak bakal buat video ini sampai sekarang, dan aku masih kayak diriku yang dulu gitu. Terima kasih banget pokoknya untuk kalian semua yang udah memotivasi aku sampai sekarang menjadi seperti ini. Dan untuk teman-temanku yang masih ngerasa insecure, masih berjuang untuk menjadi diri yang lebih baik, tetap semangat. Boleh kita punya target, tapi jangan terlalu dipaksakan gitu. Jalanin aja biar tubuh ini yang terbiasa sendirinya gitu. Karena kalau misalnya hasil yang cepat, belum tentu memuaskan dalam waktu yang lama gitu. Bisa aja kalau kita salah langkah, dia bakal balik lagi ke seperti yang semula kayak gitu. Terus kita juga harus konsisten, jangan pernah sepele kalau kita udah mencapai target. Itu aja sih kalau dari aku. Nah, kalau untuk teman-teman sekalian yang mau tahu apa aja sih yang aku lakuin, dietnya gimana, olahraganya gimana yang aku lakuin bisa turun sekitar 17 atau 18 kilo. Kalau misalnya komennya banyak dan like-nya banyak, aku bakal buat videonya gimana cara aku diet dan olahraga apa yang aku lakuin. Oke. Nah, sekian video aku pada kali ini. Untuk teman-teman yang suka sama video ini, boleh tekan tombol like, comment, share, dan dukung aku dengan subscribe video ini. Terima kasih untuk yang udah nonton aku sampai habis. See you on my next video. Bye bye.